お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, seperti biasa Sabtu malam kemarin episode terbaru anime Bleach telah rilis, yang mana episode ini lagi-lagi mampu memberi nuansa epic dengan adanya scene tambahan baru, terutama scene pertarungan antara Ichigo melawan Uryu Ishida. Pertarungan yang disajikan menurutku terlihat sangat smooth. Selain memberi kesan yang berbeda dari manga, kita juga bisa memahami lebih dalam tentang perbedaan tekad Ichigo dan Uryu. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, di sini Uryu mampu menunjukkan wujud dari pelepasan full standing-nya, yang mana dengan adanya berbagai scene tambahan baru ini tentu membuat kita semua sangat menantikan episode-episode yang akan datang. Salut untuk Pierrot Films yang telah berhasil mengeksekusi episode ke-30. Direksi yang dibawakan beberapa terkesan jauh lebih baik dari manga. Contohnya seperti peranan Mimi Hagi sebagai fragmen Soul King, di sini tergambar jelas adanya bentuk perlawanan terhadap Yuhava. So, teman-teman, untuk mengetahui apa saja yang terjadi di episode 30, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Jika dirunutkan, episode 30 hanya mengadaptasi 2 chapter saja, yaitu dari chapter 619 sampai chapter 620. Mengambil judul di chapter 619, episode ini berjudul Pengkhianat, yang mana judul ini tentunya merujuk pada sosok Uryu Ishida yang telah menetapkan tekadnya untuk melindungi Yuhava. Dan berikut adalah ulasan yang bisa kita bahas di episode kali ini, di antaranya Uryu Ishida versus Ichigo. Awal episode 30 dibuka dengan scene episode sebelumnya, yaitu mengenai Ukitake yang berhasil mengeluarkan Mimi Hagi untuk mengganti peranan Soul King. Sementara itu di dalam istana, Yuhava yang melihat keberadaan Mimi Hagi tentu merasa terkejut. Dia seakan tak menyangka bahwa kejadian yang terjadi saat ini tidak bisa dirinya lihat di masa depan. Dari sana, semua adegan hampir selaras dengan manga, yang mana adegan-adegan tersebut sebenarnya berada di chapter 617 dan chapter 618. Seperti Yuhava yang menyebut bahwa Mimi Hagi adalah tangan kanan Soul King, kelompok Ichigo yang terkejut dengan pernyataan Yuhava tersebut, Yuhava yang bertanya kenapa Mimi Hagi menghalangi jalannya, Mimi Hagi yang membuka mata seolah menunjukkan kemarahan besar, Yuhava yang melancarkan serangan untuk menghancurkan Mimi Hagi beserta Soul King, bentrokan kekuatan besar antara Yuhava dan Mimi Hagi, Ichigo yang berhasil menghentikan tindakan Yuhava, Yoroichi yang memanfaatkan kesempatan untuk melindungi Mimi Hagi dengan teknik penghalang, bentrokan singkat antara Yuhava dan Ichigo, serta terakhir Yuhava yang dengan tegas menyuruh Ichigo untuk segera menyerah. Kemudian dari sini kita baru ditunjukkan dengan berbagai scene yang ada di chapter 619. Adegannya sama persis dengan manga, baik itu Yoroichi yang tiba-tiba tertusuk oleh serangan anak panah Reishi, kemunculan Uryu Ishida di hadapan kelompok Ichigo yang menunjukkan ketidakpercayaan, hancurnya teknik penghalang milik Yoroichi, Yuhava yang segera kembali menghancurkan Mimi Hagi, Ichigo yang berusaha menghentikan Yuhava yang berhasil menghempaskan Ichigo, Yoroichi yang melancarkan serangan bola berasap pada Yuhava, munculnya Pernida yang langsung menghancurkan persendian tangan Yoroichi yang terhempas hingga membuatnya jatuh dari istana, Ichigo yang kembali melancarkan serangan pada Yuhava, Uryu yang menghentikan serangan Ichigo dengan anak panah Reishi, aksi Yuhava yang menarik Mimi Hagi dari Soul King, guncangan besar yang kembali terjadi di sekitar istana, dan juga Ichigo yang masih tidak percaya akan pengkhianatan Uryu. Jika boleh menilai, menurutku dari sekian banyak adegan di atas, ada satu adegan yang dirasa hambar dan kurang menegangkan, yaitu ketika Uryu Ishida muncul di hadapan Ichigo. Emosi yang dibangun terasa jauh lebih baik mangganya, karena di sana Ichigo menunjukkan kemarahan yang begitu besar sambil meneriakkan nama Uryu Ishida. Terlepas dari kurangnya satu adegan itu, setidaknya kita masih bisa menikmati adanya perseteruan antara Ichigo dan Uryu. Meski isi dialognya hampir sama dengan manga, tapi di sini perdebatannya terasa sangat panas dengan diiringi musik yang mendukung. Dari mulai Uryu yang langsung menyerang Ichigo dengan anak panah Reishi, Ichigo yang dengan mudahnya menahan serangan tersebut, Ichigo yang menanyakan alasan kenapa Uryu berkhianat, Uryu yang memberitahu bahwa itu dikarenakan dirinya adalah seorang Quincy, sampai akhirnya kemunculan para Shuzdawa lain yang menghadang Ganju, Inoue, dan Yoroichi.
Dari sanalah akhirnya kita bisa melihat adanya scene tambahan baru terkait pertarungan Ichigo melawan Uryu, yang mana pertarungannya terkesan sangat epik, seolah menunjukkan sisi lain Uryu yang ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Bisa kita lihat dalam bentrokan ini, baik Ichigo maupun Uryu saling melancarkan serangan satu sama lain. Mau itu Uryu yang mampu melancarkan anak panah Reishi tanpa menggunakan busur, Ichigo yang berhasil bertahan dari serangan tersebut, Uryu yang kembali menyerang Ichigo dengan melancarkan rentetan anak panah dari arah bawah, Ichigo yang mampu menahannya dengan teknik Blood Fan, Uryu yang terkejut dengan teknik Blood Fan milik Ichigo, Ichigo yang langsung melayangkan serangan balik dengan satu tebasan, Ichigo yang berhasil memojokkan Uryu, Uryu yang menyuruh Ichigo untuk segera membunuhnya, dan terakhir Ichigo yang masih bersikeras ingin menyadarkan Uryu Ishida. Dari awal pertarungan ini, ada satu kejadian yang ingin kusorot, yaitu ketika Uryu terkejut melihat kekuatan Blood Fan milik Ichigo. Menilik dari hal tersebut, aku rasa Uryu belum mengetahui bahwa Ichigo adalah seorang Quincy. Hal itu mungkin dikarenakan Yuhava dan Ryuken tidak memberitahunya, terlebih kekuatan Quincy pada Ichigo juga baru terungkap tepat setelah Uryu berkhianat. Jadi dengan begitu, sangat masuk akal jika Uryu sangat terkejut mendapati kejadian ini, karena memang sepengetahuan dirinya, teknik tersebut hanya bisa digunakan oleh seorang Quincy. Full Standing Uryu Ishida. Masih dalam scene tambahan baru, setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya kita semua bisa melihat wujud dan kekuatan Full Standing milik Uryu. Belum diketahui apa nama dari Full Standing-nya, tapi yang jelas kekuatan ini sanggup membuat pertarungannya dengan Ichigo menjadi semakin seru. Mau itu Uryu yang memunculkan sepasang sayap dan beberapa aksesoris di lengan dan kakinya, Ichigo yang terkejut melihat perubahan wujud Uryu Ishida, Uryu yang langsung mengeluarkan ratusan Reishi berbentuk bagian belakang anak panah, Uryu yang mampu mengendalikan semua Reishi tersebut untuk diluncurkan sesuka hati, Ichigo yang mampu menghindarinya dengan terbang ke sana kemari, Ichigo yang bertanya kenapa hanya karena darah Quincy Uryu berkhianat, Uryu yang menjawab bahwa itu dikarenakan Shinigami telah membantai bangsanya, Uryu yang segera menciptakan bulatan anak panah Reishi di sekeliling Ichigo, Uryu yang langsung meledakkan bulatan Reishi tersebut, Ichigo yang ternyata masih mampu bertahan, Uryu yang segera melepaskan satu teknik kuat bernama Stand Stab, Ichigo yang melawannya dengan teknik Getsuga Jujitsu, bentrokan dahsyat antara kedua teknik tersebut, Uryu yang kembali menyerang dengan teknik lain yaitu Hellig Veil, kenaifan Ichigo yang mencoba tidak melawan, sampai akhirnya Ichigo yang terkena serangan harus terjatuh dengan luka gigitan donat di tubuhnya. Melihat semua adegan pertarungan ini, aku sendiri sangat suka dan sangat menikmatinya. Secara scene pertarungan yang disajikan terbilang sangat keren, mau itu dari segi musik yang mengiringinya, efek CGI yang terasa realistis, perpindahan gambar yang terlihat lebih smooth, ataupun grafis visualnya yang sangat-sangat memanjakan mata. Dan di luar dari kualitas tersebut, terdapat beberapa hal menarik yang bisa kita ulas, seperti salah satunya yaitu wujud Full Standing Uryu. Dengan adanya wujud baru ini, kita bisa asumsikan bahwa ketika melawan Senjumaru, Uryu hanya mengeluarkan separuh kekuatan Full Standing. Karena memang pada momen itu, kekuatan Uryu baru dipicu oleh Yuhava dan Reishi-nya pun masih terlihat samar-samar. Kemudian berbicara mengenai bentuk aslinya sekarang, wujud Full Standing Uryu terbilang sangat simpel. Sesuai dengan kepribadiannya, dia memiliki beberapa aksesoris berbentuk seperti bulu anak panah, baik itu yang terletak di tangan, kaki, sayap, dada maupun dari senjata utamanya. Sedangkan untuk kekuatannya sendiri, di sini Uryu memperoleh peningkatan kemampuan secara drastis, seperti kemampuannya yang bisa terbang menjadi lebih leluasa maupun kemampuannya dalam menggunakan Hellig Veil menjadi lebih kuat. Selain itu, di sini Uryu juga memperoleh satu kemampuan baru, yaitu menciptakan proyektil padat berbentuk bulu anak panah yang bisa digunakan untuk menyerang, seperti memunculkan jarum tajam di ujung untuk dapat menusuk target, mengendalikannya untuk mengejar musuh dari jarak jauh, membentuk bulatan Reishi di sekeliling lawan untuk menghasilkan efek ledakan terpusat, dan juga menggabungkan semua bulu anak panah Reishi untuk dapat melancarkan satu teknik kuat bernama Stern Stab. Di samping menyoroti wujud dan kemampuan Full Standing Uryu, di sini kita juga diberi pemahaman lebih terkait motif Uryu yang mengkhianati Ichigo, yang mana ternyata itu semua didasarkan pada buku catatan sejarah bangsa Quincy.
Jadi dengan begitu cukup masuk akal jika sekarang Uryu memihak pada Quincy karena seperti kita tahu dalam buku tersebut disebutkan bahwa Shinigami adalah dalang di balik penderitaan yang selama ini bangsa Quincy alami. Dan satu lagi yang ingin kubahas di dalam scene baru ini, kalian pasti setuju alasan kenapa Ichigo bisa kalah dari Uryu itu murni karena sikap naifnya sendiri. Bisa kita lihat dalam beberapa kesempatan Ichigo rasanya bisa memenangkan pertarungan dengan cukup mudah. Namun apa daya, dia lebih memilih untuk mengalah dan berharap sahabatnya bisa kembali. Seperti ketika Ichigo mampu memojokkan Uryu ke dalam gedung, tapi dia lebih memilih untuk terus menyadarkan Uryu. Ketika serangan Getsuga Jujitsu mampu menembus teknik stand stab, tapi serangannya sengaja tidak diarahkan ke Uryu. Dan juga ketika Ichigo hendak berteriak Bankai, tapi hal itu tidak jadi dia lakukan. Lenyapnya Soul King oleh Yhwach. Di tengah usaha Yhwach untuk melenyapkan Mimihagi, terdapat scene tambahan baru yang menyoroti kondisi di dalam laboratorium. Terlihat di saat tubuh Ukitake kejang-kejang, kelompok Akon mendapati bahwa keseimbangan jiwa di ketiga dunia tidak stabil, yang mana biasanya itu disebabkan oleh keberadaan Hollow. Mendengar hal tersebut, Urahara lalu menjelaskan bahwa itu bukan sepenuhnya disebabkan oleh Hollow, melainkan oleh fenomena yang terjadi saat ini, yaitu lenyapnya Soul King dan perannya yang digantikan oleh Mimihagi. Meski saat ini Mimihagi berhasil menahan keseimbangan tiga dunia, tapi hal itu masihlah belum cukup. Karena memang Mimihagi sendiri bergantung pada nyawa Ukitake, ditambah lagi kekuatannya pun berada jauh di bawah Soul King. Mendapati ungkapan Urahara tersebut, para wakil kapten tentu merasakan gelisah. Mereka seolah putus asa melihat kapten teladan seperti Ukitake harus bertarung sendirian mempertaruhkan nyawa. Scene tambahan yang ditunjukkan di sini menurutku sangat bagus untuk menambal banyaknya scene yang dihilangkan, karena memang di dalam manganya sendiri ada banyak sekali interaksi antara Gotei 13 yang dirasa tidak terlalu penting. Sementara itu di dalam istana, tepatnya di tengah duel Ichigo dan Uryu, kita juga diperlihatkan pada pertarungan singkat kelompok Ganju melawan Suzdabel. Pertarungan ini sedikit berbeda dengan manga. Jika di manga kelompok Ganju tidak melakukan perlawanan, tapi di sini mereka terlihat berusaha mencoba menyerang. Seperti Ganju yang melepaskan bola kembang api yang sangat meriah, Gerard yang mampu menghentikannya lewat satu tebasan terarah, Inoue yang menahan tebasan Gerard dengan menggunakan Shunsun Rika, Sado yang melepaskan satu pukulan kuat ke arah Suzdabel, Ganju yang berhasil menjatuhkan para Suzdabel dari istana, para Suzdabel yang mampu selamat dengan mengaktifkan Pulse Standy, dan terakhir Gerard yang dengan mudahnya mengalahkan mereka dalam satu kali tebasan. Terlepas ketidakseimbangan kekuatan mereka, setidaknya Inoue, Ganju, dan Sado mendapat panggung untuk menunjukkan kemampuan. Meski kemampuannya tidak seberapa, tapi terbukti mereka semua bisa memaksa para Suzdabel untuk melepaskan Pulse Standy. Dari sini, scene lalu menampilkan para Suzdabel terutama Gerard yang memuji kelayakan Uryu. Scene ini berbeda dengan manganya. Jika di manga Gerard memuji Uryu karena perkataan, tapi di sini Gerard memuji Uryu karena sudah berhasil menumbangkan Ichigo. Terlebih lagi, di sini juga terdapat satu foreshadow untuk cerita ke depan, yaitu Uryu dan Yugram yang saling tatap-menatap seolah menaruh rasa curiga. Kemudian di akhir kredit scene, Yhwach akhirnya berhasil menyingkirkan Mimihagi. Di sana Yhwach berkata, meski Mimihagi memiliki penglihatan masa depan, tapi jarak kekuatan antara mereka terlalu besar, di mana Mimihagi jauh lebih rendah dibanding Yhwach yang sekarang. Nah, dari ungkapan tersebut cukup jelas rasanya jika Mimihagi memang bisa melihat masa depan. Buktinya di masa lalu, dari sekian orang yang meminta tolong, hanya Ukitake saja yang diselamatkan. Seolah-olah hal itu mengindikasi bahwa dirinya ingin menyelamatkan Soul King di masa depan. Oke teman-teman, terlepas benar atau tidaknya, episode ini lalu ditutup dengan adanya satu scene baru yang cukup berbeda dari manga. Jika di dalam manga kita diperlihatkan pada aksi Yhwach yang menyerap Mimihagi, tapi di sini di animenya kita ditunjukkan pada aksi Yhwach yang langsung menghancurkannya. Entah apa maksud dari perbedaan ini, tapi kalau boleh berasumsi, aku menduga bahwa sepertinya teori hubungan Uryu dan Mimihagi kemungkinan dapat terjadi. Hal itu didasarkan dari adanya dua petunjuk yang telah dimunculkan di anime dan manga. Pertama, yaitu munculnya pola blood vein mirip Mimihagi di lengan kanan Uryu, dan yang kedua, terhindarnya Uryu dari kekuatan Almighty Yhwach di akhir chapter.
Mengingat di episode ini Yhwach tidak menyerap Mimihagi, tentu membuat kita pun berpikir apa mungkin nantinya Mimihagi bersemayam di tubuh Uryu. Karena jika itu terjadi, maka cukup masuk akal jika nanti Uryu bisa terhindar dari Almighty Yhwach sekaligus terhindar dari Ausfallen di akhir chapter. Gimana menurut kalian? Apakah dengan adanya bukti ini, sebuah kebenaran tentang Uryu dan Mimihagi akan terungkap? Ataukah ini hanyalah sebuah pengalihan semata untuk mengungkap plot hole yang lain? Dan sebagai penutup episode ini, kita pun ditunjukkan dengan aksi Yhwach yang mulai menyerap Soul King. Adegannya sangat berbeda jauh dari manga. Di sini kita benar-benar dibuat sangat merinding. Diikuti para Suzaval yang menjulurkan pedang Reishi ke atas langit, Yhwach pun perlahan menyerap semua kekuatan Soul King dan berubah menjadi sosok yang serba hitam. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.